Salam, Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Apa kabar semuanya pemirsa? Kita sudah lama tidak berjumpa. Harapan saya semua pemirsa tetap ada dalam lindungan kasih Yesus. Dan tidak terasa, lebih 1 kuartal kita tidak bersama belajar Sekolah Sahabat di video YouTube Bakti Channel. Tetapi puji Tuhan, karena saat ini kita dapat kembali bersama, belajar bersama dalam pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Kita telah tiba di pelajaran 5 kuartal 2 tahun 2021 dengan judul pelajaran pada saat ini, anak-anak perjanjian itu. Ayat hafalan Matius 28 ayat 20 firman Tuhan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pelajaran pekan ini membahas tentang janji penyertaan Allah. Penyertaan Allah kepada Abraham dan keturunannya, serta menyertakan perjanjian Allah kepada semua anak-anak Allah di luar garis keturunan biologis Abraham tentunya, yaitu saudara dan juga saya. Pertanyaannya adalah, apakah janji itu dapat dipercaya? Atau apa sajakah janji-janji Allah itu? Mungkin pertanyaan ini terlintas dalam pemikiran kita. Mari kita saksikan sampai akhir video ini supaya kita dapat mendapatkan jawaban apakah janji itu dapat dipercaya dan apakah janji-janji yang telah diberikan oleh Allah kepada Abraham dan juga kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Allah di zaman sekarang ini. Pelajaran Sahabat petang mengangkat sebuah ilustrasi tentang janji seorang ayah kepada putrinya yang berumur 10 tahun yang bernama Maria. Maria dan ayahnya berenang di laut. Mereka berdua bisa berenang, namun saat mereka sudah jauh terpisah, si ayah sadar bahwa mereka telah dibawa arus ke tengah lautan. Ayah berseru bahwa dia akan menolong Maria dan dia meminta pertolongan serta meyakinkan putrinya bahwa ia akan datang kembali untuk membawanya ke pinggir pantai. Tak berapa lama, banyak perahu mencari Maria. Setelah 4 jam ditemukanlah Maria dalam keadaan tenang dan terapung dengan posisi punggung ke bawah, tepat seperti apa yang dikatakan ayahnya. Maria sangat yakin dengan apa yang ayahnya katakan, dan ia percaya bahwa ayahnya akan datang membawanya ke pinggir pantai. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada 4 janji Tuhan kepada Abraham, juga kepada saudara dan saya, yang akan kita bahas pada hari Sabat ini. Tentunya kita sama seperti Maria, yang mempunyai keyakinan bahwa janji yang diberikan oleh Allah itu adalah benar-benar janji yang ditepati. Mari kita lihat, yang pertama adalah janji Allah adalah perisai atau pelindung. Dan yang kedua, janji Allah adalah janji penebus dunia, yaitu Mesias. Dan yang ketiga, janji Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan yang keempat, janji Allah membuat nama Abraham menjadi masyhur. Inilah yang akan kita bahas dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita 1 pekan ini. Mari kita langsung ke bahagian yang pertama, yaitu janji Allah adalah perisai atau pelindung. Mari kita langsung ke Kejadian 15 ayat 1 sebagai ayat pengantar dalam bahagian yang pertama. Dikatakan demikian firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Mari kita garis bawahi, di sana ada tanda kutip. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Kita harus tahu bahwa kata ganti orang dalam ayat ini menunjukkan sifat pribadi dari hubungan itu. Allah akan berhubungan dengan dia, dengan Abraham, secara pribadi dengan pribadi. Artinya
ada hubungan yang berkualitas antara Abraham dan Allah. Ada kedekatan. Dan Allah akan melindungi Abraham, ya, sebagaimana perisai dengan yang pembawa perisai itu sangat dekat. Dan perisai sangat berfungsi untuk melindungi yang membawanya. Nah, dalam pelajaran kita ini mengingatkan bahwa Allah itu akan menjadi perisai bagi Abraham. Jadi tidak ada ketakutan, karena Allah lah yang melindungi dia. Allah lah yang menjaga dia dari semua apa? Dari semua mara bahaya. Dalam konteks pelajaran kita ini, yaitu berhubungan dengan apa? Hubungan antara Abraham dengan Allah. Ada kedekatan dan Allah akan melindungi Abraham. Kita harus ingat juga bahwa hal yang sama Allah akan lakukan bagi kita semuanya, bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus akan melindungi kita. Kelemahan kita dalam sifat manusia tidak akan menghalangi kita kepada Bapa yang di sorga. Karena apa? Karena Dia Kristus telah mati untuk menjadi pengantara bagi kita. Jadi tidak ada penghalang antar kita dengan Yesus jikalau kita datang kepada Yesus. Kecuali kalau kita tidak datang kepada Yesus, kecuali kalau kita tetap memupuk dan membina kejahatan dalam hidup kita, maka tentu kita semakin jauh dari Tuhan, pelindung kita itu, perisai kita itu. Kalau kita sudah semakin jauh dari perisai, dari pelindung kita, maka kita semakin mudah mendapatkan bahaya, mendapatkan serangan dari musuh. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahagian kedua dalam pelajaran kita ini adalah janji perjanjian dan penebusan dosa. Mari kita buka Kejadian 28 ayat 14, firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian kita baca juga Galatia 3:29. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebagaimana bahagian yang kedua, poin yang kedua yang kita bahas dalam video ini adalah janji perjanjian dari penebusan dosa. Siapakah itu janji perjanjian dari penebusan dosa? Yaitu Mesias, ya, yang diurapi, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 14, seakan janji itu hanya kepada Abraham, ya. Tetapi kalau kita lihat ayat perbandingannya di dalam Galatia 3:29, ini bukan saja kepada Abraham, tetapi juga kepada saudara dan saya. Jikalau kita adalah milik Kristus, kita garis bawahi, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Memang bukan secara biologis, tetapi keturunan Abraham secara rohani, dan berhak menerima janji Allah sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Kejadian 28 ayat 14, ya. Apa tadi Kejadian 28 ayat 14? Bahwa olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita mendapat berkat di zaman saat sekarang ini, walaupun kita tidak dari keturunan biologis dari siapa? Dari Abraham. Tapi kita mendapatkan janji berkat itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita mendapatkan berkat keselamatan. Kita akan mendapatkan kasih karunia, dan kita dilayakkan untuk mewarisi kerajaan sorga, dilayakkan memperoleh hidup yang kekal. Kedua ayat di atas menjadi bukti bahwa Yesus adalah perisai kita. Dia juga adalah pelindung kita. Dan melalui benih keturunannya, semua bangsa akan diberkati. Garis bawahi kembali, semua bangsa akan diberkati. Jadi bukan hanya keturunan dari Abraham secara biologis, bukan hanya orang Israel saja, tapi semua bangsa, termasuk saudara dan saya. Kutipan Sekolah Sabat hari Senin mengatakan bahwa dalam pelajaran kita ini dikatakan demikian. Suatu pengertian ini adalah suatu janji munculnya bangsa Yahudi. Melalui mereka,
Tuhan ingin mengajar seluruh bangsa di dunia mengenal Allah yang benar dan rencana keselamatannya. Tetapi janji itu mencapai kegenapannya hanya dalam Yesus Kristus yang datang dari benih Abraham, seorang yang akan berada di salib membayar dosa-dosa seluruh bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, tidak diragukan bahwa janji dari perjanjian dari penebus dunia adalah janji Allah yang terbesar dari semua, baik dari Yahudi maupun bukan Yahudi, yang masuk ke dalam persatuan dengan Dia dan perhitungkan sebagai keluarga Abraham yang sesungguhnya akan menjadi pewaris-pewaris perjanjian itu. Luar biasa, ya. Jadi kita bersyukur walaupun kita bukan dari keturunan biologis Abraham, tapi karena kita bersekutu dalam Yesus Kristus, maka kita juga adalah merupakan keluarga Abraham rohani yang sesungguhnya akan menjadi pewaris-pewaris perjanjian yang telah disampaikan dalam kitab Kejadian. Pemirsa Bakti Channel, seorang penulis bernama Agustinus, dia menuliskan tentang kondisi manusia. Saya tidak bacakan semuanya, saya hanya mengambil poinnya saja, intisarinya demikian. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa segala jenis kejahatan, kekerasan, dan penderitaan serta penyakit memenuhi dunia tetapi lepas dari perhatian. Agustinus menulis kutipan tersebut lebih dari 1500 tahun yang lalu. Di zaman modern ini hanya sedikit yang berubah tentang manusia. Jadi 1500 tahun yang lalu dengan manusia zaman sekarang ini hanya sedikit yang berubah. Dan bahkan kekerasan, penyakit, dan juga kemiskinan dan banyak hal yang lagi masih ada terjadi pada saat sekarang ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Agustinus dan juga orang-orang yang ada saat itu dan juga saat sekarang ini mengharapkan, menginginkan suatu kelepasan dari semua penyakit, terkhusus penyakit COVID yang sedang melanda dunia ini. Demikian juga dari semua kekerasan, dari semua kejahatan, dan seterusnya. Kita harus tahu bahwa betapapun kerasnya situasi kita sekarang ini, masa depan itu cerah. Masa depan orang-orang Kristen, masa depan anak-anak perjanjian itu memiliki masa depan yang cerah. Mengapa? Karena Allah lakukan bagi kita melalui kehidupannya, melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui kebangkitannya, dan melalui pelayanannya, dan juga melalui pelayanan Imam Besar Yesus Kristus di sorga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagian yang ketiga adalah janji Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar. Pemirsa Bakti Channel yang kami hormati, Kejadian 18 ayat 18 mengatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Dalam ayat ini ada janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Janji ini belum sepenuhnya digenapi saat Abraham hidup. Pada saat Ishak dan Yakub juga belum digenapi. Walaupun mereka tidak melihatnya, tentu saja janji itu digenapi. Dan kita yang hidup saat sekarang ini mengetahui melalui belajar Alkitab bahwa janji yang Tuhan Allah berikan kepada Abraham telah tergenapi. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah menjanjikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, juga memenuhi seluruh Mesir? Apa tujuan Tuhan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar? Pelajaran sekolah Sabat hari Rabu menjawab bahwa Allah bermaksud menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia kepadanya. Melalui kesaksian bangsa Israel, melalui berkatnya kepada mereka, kebahagiaan, kesehatan, dan umat yang kudus akan terpancar, akan terlihat oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Karena umat-umat Tuhan membawa suatu kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan menjadi umat yang apa? Kudus. Jadi perhatian semua manusia akan tertuju
kepada Israel, Allah mereka dan Mesias Juru Selamat dunia yang nyata ada di tengah-tengah mereka. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita di saat sekarang ini? Tentunya, jikalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga melakukan satu tindakan, yaitu menjaga kesehatan kita dan juga menjadi anak-anak Tuhan, yaitu melalui berkat nyata dalam hidup kita, ya, berkat perkataan, berkat motivasi, berkat firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan, dan umat-umat Tuhan memiliki kebahagiaan, ya. Kebahagiaan tidak diukur dari segi keuangan, tapi kebahagiaan itu akan dimiliki terpancar dalam hati, dari hati yang paling dalam. Pemirsa Bakti Channel, janji Allah berikutnya kepada Abraham adalah membuat namanya masyhur. Ketika kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 2, tadi kita sudah singgung, firman Tuhan demikian, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat nama seorang masyhur di mata Allah? Menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat nama seseorang masyhur di mata Allah? Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yang membuat masyhur di mata Allah adalah karakter kita, tabiat kita. Kalau karakter kita dapat kita robah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, tentunya nama kita akan menjadi nama yang masyhur di hadapan Tuhan, sama seperti Abraham. Lalu yang kedua adalah iman. Ada penurutan. Iman tanpa penurutan adalah hakikatnya mati. Tetapi walaupun kita memiliki iman, penurutan tapi tidak mempunyai iman juga sama halnya tidak berarti. Jadi iman dan penurutan adalah sama-sama penting, ya. Dan juga harus ada apa? Kerendahan hati dan kasih seorang kepada yang lain. Sering kita mengatakan, saya sudah memiliki iman, saya percaya kepada Tuhan, cukup hanya percaya, tidak ada perbuatan. Maka itu hakikatnya adalah apa? Mati. Jadi artinya adalah kita memiliki peran untuk lakukan. Ada peran yang harus kita lakukan. Karena pilihan bebas kita penting. Apakah kita memilih menjadi anak-anak perjanjian itu, atau kita memilih menjadi anak-anak dunia, atau tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Itu pilihan kita bebas, ya. Tapi sekali lagi, menjadi anak-anak perjanjian tidak cukup hanya memiliki iman, harus juga ada perbuatan, harus ada kasih, ya, dan menjadi berkat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, betapa berharganya janji-janji itu bagi kita. Janji itu pasti digenapi. Jangan ragu bahwa janji itu pasti digenapi. Jadi jangan lagi ragu bahwa janji Allah itu apakah digenapi? Pasti digenapi. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, agar kita sebagai penerima kasih karunia tetap terlibat dalam pengharapan akan janji perjanjian akan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk menyempurnakan pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami dapat belajar dari pelajaran yang kelima tentang anak-anak perjanjian itu. Biarlah kiranya Tuhan, dengan pelajaran ini iman kami pun semakin diteguhkan dan berpengharapan bahwa Yesus tidak lama lagi datang untuk menggenapi janji yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, dan juga kami miliki pada saat sekarang ini. Dan kami berserah kepadanya, dan kami mempunyai pengharapan bahwa Yesus akan datang menjemput kami untuk mewarisi kerajaan Allah. Bapa di sorga, biarlah kiranya pelajaran ini akan mengingatkan kami bagaimana Allah telah menjadi perisai bagi Abraham, juga menjadi perisai bagi kami saat sekarang ini. Bagaimana Allah telah menjadikan Abraham sebagai suatu bangsa yang besar, maka kami juga merasakan pada saat sekarang ini. Dan apabila
Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa namanya akan menjadi masyhur, maka hal yang sama juga Tuhan akan berikan bagi kami, karena kami juga adalah keturunan dari Abraham di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah untuk kami renungkan. Bapa, berkatilah kiranya semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan akan berikan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami ini, untuk dunia ini, di mana kami sedang dilanda oleh penyakit COVID-19. Tuhanlah kiranya campur tangan kepada semua umat-umat-Mu, agar kami terhindar dari semua penyakit itu. Dan kami selalu mempunyai sukacita penuh, karena tangan Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan apabila Tuhan, penyakit itu harus kami terima, berikanlah kekuatan bagi kami. Dan berikanlah kiranya juga kekuatan bagi keluarga dan bagi semua sanak saudara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada semua sahabat kami seiman yang ada di India, yang kami mendengar dari media bahwa banyak sekali umat-umat Tuhan yang telah terjangkit oleh penyakit ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya yang terbaik Tuhan berikan di tengah hidupnya. Harapan kami, bila Tuhan berkenan, izinkanlah kiranya penyakit ini semuanya lepas dari kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Dan kiranya Tuhan pulihkan semuanya dan digantikan dengan sukacita sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan pelanggaran kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda segera diberitahukan dari setiap video baru dari kami. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo Karo menyampaikan Tuhan Yesus memberkati.